Teman saya pernah mengatakan sesuatu yang jujur saja masih teringat di pikiran saya. Dia berkata, video tentang makanan sederhana seperti tempe tidak akan pernah membuatmu mendapatkan subscriber. Tapi hari ini, saya ingin membuktikan sesuatu yang berbeda. Karena terkadang, hal yang paling biasa justru menyimpan cerita yang paling luar biasa. Dan tempe mungkin adalah salah satu contohnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa makanan sederhana ini sekarang mulai menarik perhatian dunia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tempe telah menjadi superfood global. Namun di saat yang sama, ada juga kekhawatiran yang mulai muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Bagaimana jika suatu hari makanan warisan budaya ini menjadi begitu terkenal hingga negara lain mulai mengklaimnya sebagai milik mereka? Ya, mungkin terdengar dramatis, tapi ketika sesuatu menjadi populer di dunia, hal seperti itu sering terjadi. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Di mana pertama kali kalian mencoba tempe? Apakah di rumah, di warung pinggir jalan, atau mungkin di restoran? Tulis di kolom komentar, karena setiap orang sepertinya punya cerita sendiri tentang tempe. Sekarang bayangkan sebuah kejadian sederhana. Seorang turis asing masuk ke sebuah restoran kecil di Indonesia. Dia melihat menu sebentar, lalu tiba-tiba menunjuk satu makanan dengan penuh antusias. Tempe? Saya mau tempe? Pelayan restoran tersenyum. Turis itu terlihat sangat penasaran. Beberapa menit kemudian, sepiring tempe datang. Tempe yang baru saja digoreng berwarna keemasan, masih panas dari wajan. Turis itu mengambil satu gigitan. Lalu matanya langsung membesar. Wow, ini enak sekali. Bagi banyak orang asing, pengalaman pertama mencoba tempe memang sering seperti itu. Rasa penasaran lalu berubah menjadi kejutan. Sebagian dari mereka bahkan mengatakan bahwa tempe memiliki rasa dan tekstur yang tidak mereka temukan pada makanan lain. Gurih, sedikit kacang, lembut, namun tetap padat. Dan yang paling mengejutkan bagi mereka adalah satu hal. Mereka tidak percaya bahwa makanan seenak dan sehebat ini dianggap biasa saja di Indonesia. Karena di luar Indonesia, tempe tidak diperlakukan seperti makanan murah. Tempe justru diperlakukan seperti produk premium. Di beberapa negara Eropa, satu balok tempe bisa dijual dengan harga yang setara lebih dari Rp200.000. Sementara di Indonesia, tempe bisa dibeli hanya dengan beberapa ribu rupiah saja. Perbedaan ini benar-benar mengejutkan. Sesuatu yang dianggap biasa di rumah sendiri justru dianggap mewah di luar negeri. Dan dari situlah banyak orang asing mulai bertanya, kenapa tempe belum terkenal di seluruh dunia? Untuk memahami itu, kita harus melihat ke masa lalu. Tempe dipercaya berasal dari Jawa ratusan tahun yang lalu. Jauh sebelum teknologi makanan modern berkembang, masyarakat Indonesia sudah menemukan cara fermentasi yang unik untuk mengolah kedelai menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Melalui proses fermentasi, kedelai akan menyatu oleh jamur alami yang disebut rhizopus. Dari situlah lahir tempe, makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bergizi. Tempe mengandung protein nabati yang tinggi, serat, vitamin, mineral, serta berbagai senyawa baik yang membantu kesihatan pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Bahkan, banyak ahli gizi mengatakan bahawa tempe adalah salah satu sumber protein nabati paling seimbang di dunia. Tidak heran jika para vegetarian dan vegan di banyak negara sangat menyukai tempe. Bagi mereka, tempe bisa menjadi pengganti daging yang kaya rasa dan tetap memberikan nutrisi yang tinggi. Namun di sinilah muncul sebuah paradoks yang menarik. Di Indonesia sendiri, tempe seringkali justru diremehkan. Ada yang menganggapnya sebagai makanan sederhana, ada yang menganggapnya makanan murah. Bahkan ada juga yang menganggap tempe sebagai makanan yang kurang bergengsi. Padahal dunia melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Di kota-kota besar di Eropa, Amerika,
dan Australia, tempe mulai menjadi bahan makanan yang populer di restoran sehat. Para chef mencoba berbagai cara mengolahnya, dipanggang, digrill, dimarinasi, bahkan dijadikan hidangan gourmet. Bagi mereka, tempe adalah simbol kreativitas, kesehatan, dan keberlanjutan. Sungguh sebuah perbedaan pandangan yang menarik. Dunia sedang merayakan sesuatu yang sering kita anggap biasa saja. Namun perlahan-lahan, keadaan mulai berubah. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang mulai menyadari kembali nilai tempe yang sebenarnya. Para peneliti makanan mempublikasikan berbagai penelitian tentang kandungan gizi tempe. Para ahli lingkungan juga menyebut tempe sebagai sumber protein yang lebih ramah lingkungan dibandingkan produksi daging. Dan komunitas kesehatan di berbagai negara mulai mempromosikan tempe sebagai bagian dari pola makan sehat. Namun, ketika tempe mulai terkenal di dunia, muncul juga satu pertanyaan baru. Apa yang terjadi ketika sebuah makanan tradisional menjadi sangat populer secara global? Kadang-kadang, asal-usulnya menjadi kabur. Sekarang tempe sudah diproduksi di banyak negara. Banyak perusahaan luar negeri yang membuat tempe dengan merek mereka sendiri. Tentu saja, berbagi makanan antar budaya adalah hal yang baik. Itu menunjukkan bahwa sebuah ide kuliner bisa menyebar ke seluruh dunia. Namun, kita juga tidak boleh lupa akan satu hal penting. Tempe bukan hanya sekadar makanan. Tempe adalah bagian dari warisan budaya Indonesia. Menariknya, kita juga bisa menemukan berbagai produk tempe di negara tetangga seperti Malaysia. Di beberapa supermarket di sana, keripik tempe dan berbagai camilan berbahan tempe cukup populer. Banyak turis yang melihat produk itu mungkin mengira bahwa tempe hanyalah makanan regional biasa. Dan disinilah cerita ini menjadi semakin menarik. Karena jika masyarakat Indonesia sendiri tidak menceritakan sejarah tempe kepada dunia, maka suatu hari orang bisa saja lupa dari mana makanan ini sebenarnya berasal. Coba kita lihat contoh lain. Jepang berhasil menjadikan sushi sebagai simbol budaya mereka di seluruh dunia. Italia juga melakukan hal yang sama dengan pizza dan pasta. Makanan itu sekarang dimakan di mana-mana, tetapi semua orang tetap tahu dari mana asalnya. Tempe juga pantas mendapatkan pengakuan seperti itu. Tempe adalah bukti kreativitas masyarakat Indonesia yang mampu mengubah bahan sederhana menjadi makanan luar biasa melalui teknik fermentasi tradisional. Dan hari ini, makanan yang sama mulai menginspirasi para chef, ahli gizi, dan inovator makanan di berbagai negara. Hal yang paling luar biasa dari tempe adalah fleksibilitasnya. Tempe bisa digoreng hingga renyah, lalu dimakan dengan sambal. Bisa dipotong tipis menjadi keripik. Bisa dimasak dengan sayuran, dijadikan lauk, dipanggang seperti daging, atau bahkan dijadikan hidangan modern. Apapun cara memasaknya, tempe tetap memiliki identitasnya sendiri. Sederhana, merakyat, tetapi sangat kuat. Sekarang saya ingin tahu sesuatu dari kalian. Apa masakan tempe favorit kalian? Tempe goreng, tempe mendoan, tempe orek? Tulis di kolom komentar karena setiap daerah punya cara unik sendiri dalam mengolah tempe. Dan justru keberagaman itulah yang membuat tempe semakin istimewa. Dari dapur desa hingga restoran internasional, tempe terus berkembang. Tempe menghubungkan generasi, budaya, dan selera. Jadi mungkin teman saya tadi memang salah ketika mengatakan bahwa cerita tentang tempe tidak akan menarik subscriber. Karena ini bukan sekadar cerita tentang makanan. Ini adalah cerita tentang budaya, identitas, dan penghargaan terhadap warisan kita sendiri. Seringkali kita justru lupa menghargai hal-hal yang paling dekat dengan kita. Selama berabad-abad, tempe telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ia memberi nutrisi, menginspirasi berbagai resep, dan sekarang mulai menarik perhatian dunia. Dunia akhirnya mulai menyadari
sesuatu yang sudah lama diketahui masyarakat Indonesia. Bahawa sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa. Dan mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk merayakannya. Karena jika tempe terus naik popularitasnya di dunia, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memimpin cerita itu, untuk memperkenalkan sejarahnya, untuk mempromosikan budayanya, dan untuk menunjukkan kepada dunia dari mana makanan luar biasa ini berasal. Siapa tahu, suatu hari nanti, tempe akan berdiri sejajar dengan sushi, pizza, dan taco sebagai salah satu makanan paling terkenal di dunia. Tetapi, masa depan itu bergantung pada kesadaran kita. Bergantung pada orang-orang yang mau menceritakan kisahnya. Jadi, jika kalian percaya tempe pantas dikenal oleh dunia, bantu sebarkan cerita ini. Dan sebelum kita selesai, saya ingin bertanya satu hal lagi. Menurut kalian, apakah tempe bisa menjadi ikon makanan dunia seperti sushi atau pizza? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya benar-benar ingin mendengar pendapat kalian. Dan jika video ini sedikit saja mengubah cara kalian melihat tempe, jangan lupa untuk subscribe. Karena terkadang cerita yang paling sederhana justru bisa mengguncang dunia.